Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan dan ulun hormati dan ulun cintai yaitu adalah para habaib dan juga para ulama dan juga para tetuha kampung dan juga para aparat negara dan juga orang-orang yang berkhidmat dan membantu daripada kelangsungan majlis kita malam ini, dan juga terutama wabil khusus yang ulun hormati yaitu adalah Al-Habib Ja'far bin Abdul Aziz As-Segaf dan juga Al-Habib Farid dan Habib Hussein dan Habib-Habib yang lain-lainnya dan juga yang tuha-tuha dan juga para hadirin seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita daripada kenikmatan di dalam beribadah, kenikmatan di dalam berbuat taat, meluaskan daripada rizki kita yang halal, dan apabila yang masih haram semoga saja dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja orang-orang yang sakit di kampung kita ataupun yang hadirin di sini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan berkat sahibul haul, Al-Fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkuluna illa ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita ucapkan dan kita lantunkan dengan lisan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang maha esa lagi maha kuasa, Zat yang maha mengatur daripada alam semesta dengan penuh hikmah. Maka hendaknya kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah dengan lisan kita, Alhamdulillah dengan hati kita, Alhamdulillah dengan ruh kita, Alhamdulillah dengan seluruh badan kita, Alhamdulillah. Rasakanlah berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala kepada kita, baik itu berupa rizki, baik itu daripada anak istri, baik itu daripada nikmatul Islam dan iman, dan nikmat daripada bisa mensyukuri daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita merasakan bahwasanya Allah sekarang ini dan akan datang selalu dan selalu memperhatikan kita, selalu melihat kita, selalu mendengar kita, mendengar dan melihat problem-problem kita, daripada kegalauan-kegalauan kita, daripada seluruh hajat-hajat kita. Maka mudah-mudahan dengan berkat majlis ta'lim seperti ini, dengan berkat Isra wal Mi'raj, dengan berkat dibacakannya haul daripada auliyaillah, daripada dibacakannya maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita malam ini tidur kecuali semua daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya Allah, ampuni
ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa para hadirin ya Allah, ampunilah semua orang-orang yang memberikan kami daripada mahabbah, daripada support, daripada semua yang kami perlukan ya Allah. Berikanlah ampunan kepada kedua orang tua kami, berikanlah kepada orang-orang yang telah terdahulu dan juga orang-orang yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Dan juga salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda kita, penghulu kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan beliau itu adalah makhluk Tuhan yang paling indah, yang mana dikatakan senyuman beliau itu adalah seperti daripada bulan purnama, yang mana dikatakan bahwasanya akhlaknya beliau itu adalah seperti Al-Quran, yang mana tidak mungkin semua aulia menjadi aulia kecuali dengan syiddatul ittiba' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kecuali dengan syiddatul ittiba' bin Nabiyil Mukhtar. Tidaklah Syekh Saman, tidaklah guru sekumpul menjadi guru sekumpul kecuali mereka syiddatul ittiba' bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kita hari ini membaca manaqib Sidin. Ini susunan daripada tim penulis Al-Azhara, yang mana dimulai bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi di sini beliau, tim penyusun daripada Az-Zahra, mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan suatu kaum untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua daripada manusia bisa mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu hanyalah orang-orang yang khusus. Wa aqama qauman li khidmatihi, kemudian beliau mendirikan suatu kaum, yaitu adalah untuk daripada membantu Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah membantu daripada agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini beliau bersalawat dan bersalam kepada orang yang paling mulia, yang paling mulia di antara para anbiya dan mursalin, yaitu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang khusus tadi, bersama guru sekumpul, amin ya rabbal alamin. Ini ingat ulun waktu di Hadramut dahulu, kata Al-Habib Umar, apabila kita memuji daripada aulia Allah, maka itu pada hakikatnya adalah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita puji saja para aulia, puji saja, tetapi jangan seperti orang-orang Nasrani yang sampai mentuhankan daripada nabinya. Terserah puji, terserah sebutkan daripada manakibnya, terserah daripada karamatnya, tetapi ingat bahwasanya beliau ini semua yaitu adalah pada hakikatnya adalah kepanjangan tangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan, man lam takun lahu bidayah muhriqah, barang siapa yang di awal daripada menuntut ilmunya
atau di awal daripada kehidupannya tidak, kalau bahasa wahin itu adalah wani hangit. Artinya kada wani hangit. Tahu wani hangit lah pian? Artinya orang jagau tuh. Bila kada wani hangit kada jagau lagi. Orang sugih bilanya kada wani hangit berarti belum sugih lagi. Orang daripada semua seseorang apabila dia tidak berani hangit, maka orang itu masih belum hebat lagi. Berilan di atas nah. Secara nyaman sedikit. Apa kata Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam daripada Al-Hikamnya, man lam takun lahu bidayah muhriqah lam takun lahu nihayah musyriqah, yaitu adalah barang siapa yang awal daripada suluknya atau awal menuntut ilmunya kada wani hangit, kalau bahasa kita ya Allah, kada wani hangit, maka inya itu nanti di akhir daripada makamnya tidaklah bersinar. Jadi kalau kita hendak tadi itu hendak sugih ya, kada bisa dikatakan sugih bilanya kada wani hangit. Hendak jagau kah bilanya kada wani hangit, maka inya tadi itu apa? Kada mau jagau. Jadi harus ngarannya apa? Berani mengambil resiko. Tetapi kalau para aulia Allah, mereka di awal-awal daripada makamnya, maka mereka itu adalah mempunyai ibadah dan mujahadah yang mana itu luar biasa. Dikatakan banyak daripada ulama-ulama, baik itu yang di Hadramut dan lain-lainnya, yang mana mereka adalah apa? Apabila siang mereka berpuasa dan apabila malam mereka qiyamul lail. Nggih. Jadi ulun ingat dahulu waktu daras daripada kitab Awariful Ma'arif dengan Al Habib Umar di waktu subuh. Jadi di bab di situ adalah ulun kada ingat babnya, yang jelas daripada pemandaran sidin waktu itu adalah ujar sidin. Kalau melihati seorang guru, janganlah melihati di ujungnya. Artinya kalau guru itu di ujungnya, maka sidin al-iqtisar alal faraid was sunan ar-rawatib aja lagi. Tetapi ketika awal-awalnya, maka mereka adalah mempunyai mujahadat yang besar-besar. Dicontohkan oleh Al Habib Umar ketika itu adalah seperti orang kananakan. Artinya kita hanya hidup peribahasanya, kananakan melihat orang tua yang bakunyong di banyu landas. Kira-kira kayak Pak Beb, kalau kita melihat kananakan melihat daripada orang yang berkunjung di banyu landas tadi itu, makanya mengatakan nyaman aja lah, artinya daripada timbul di banyu itu. Tetapi awas bilanya kananakan tadi mau umpati dengan orang yang tuha tadi itu, yang harap berkunjung tadi, maka inya pasti akan dalam. Kalau orang bari tetengkulup larut, ada betah kada larut. Kenapa? Karena inya melihati daripada orang tuhanya tadi itu sudah inya bakunyong bisa, tapi inya kada melihati kayak apa sidin awal-awal belajar bakunyong. Begitulah para santri-santri, para talibul ilm, jangan melihati daripada guru-guru atau syuyukh yang besar itu adalah sudah di akhir hayatnya, maka pian kada tapi beribadah lagi sudah. Kenapa? Karena dilihat artinya guru ya kada puasa lagi. Nyata ya kada puasa orang tua banyak daripada penyakit sidin minum obat lagi 3 kali sehari minum obat, artinya makanya apalagi nak puasa. Jadi intinya adalah hendaknya kita melihat daripada syuyukh atau ulama itu adalah daripada awal-awal mereka ketika menuntut ilmu atau awal-awal mereka ketika bermujahadah atau suluk ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini kita melihat daripada sebelum itu dulu kita rancak mendengar manakipan. Napa kan tiba manakipan itu? Samakah bepakawinan artinya? Tidak. Arti manakib itu apa? Ujar
ulama adalah huwa ma urifa bihi minal khisal wal akhlaqil hamidah, yaitu adalah orang yang dikenal dengan inya tadi itu daripada kelebihan-kelebihan dan daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi kalau kita hendak bisa menakib seorang jana ketika mati, maka hendaknya dua kriteria ini, yaitu adalah mempunyai daripada kelebihan-kelebihan dan mempunyai daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Pian kada mungkin bisa menakib apabila masih imbah Isa bedom. Napa nang ditulis wa kana radhiyallahu anhu, artinya apabila imbah Isa bedom, imbah Isa mawa rong, maka inya kada mungkin bisa manakib karena tidak mempunyai kelebihan-kelebihan. Abah guru sekumpul siden disambat manakib siden karena banyak daripada akhlak-akhlak yang terpuji dan banyak daripada kelebihan-kelebihan. Jadi hendaknya mulai wahini bilahnya kita hendak bisa menakib, maka hendaknya mulai wahini diperbaiki daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Maka dari itu kata ulama bahwasanya al-anbiya, mereka itu tidaklah diutus kecuali dengan tiga sesuatu. Artinya inti daripada diutusnya para anbiya dan rasul itu adalah dengan tiga ini. Banyak daripada kelebihan-kelebihan itu, cuman tiga ini. Yang pertama adalah memperbaiki daripada akidah umat. Sudah, artinya biar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah biar membenarkan daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berbeda-beda tergantung sikon. Dan yang ketiga adalah menyempurnakan akhlakul karimah. Begitu juga para aulia Allah itu dia diutus adalah dengan tiga ini juga, berarti yaitu adalah memperbaiki daripada akidah, kemudian memperbaiki daripada daripada syariah, dan juga memperbaiki daripada akhlak-akhlak yang terpuji. Maka dari itu sering juga kita mendengar ulun membahas masalah ta'rif juga malam ini, karena kalau kada tahu ta'rif maka buat apa belajar fikih? Kalau kada tahu fikih lugatan wa syar'annya apa, belajar daripada ilmu tasawuf, belajar daripada ini belajar itu, kalau kada tahu definisinya. IPA artinya apa? IPA tuh ilmu apa beb? IPA beb, IPS ilmu apa beb? Amunnya kada tahu daripada biar belajar 20 tahun IPA amunnya kada tahu daripada definisinya, maka sama saja bohong. Kata ulama, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya. Apa kata beliau? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya kalau itu kalau hanya pulang apa aja sidin? Sekiranya nyaman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, sampai ujung ayat itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut. Di sini takdirnya yang nyaman aja adalah tidak takut akan kematian dan setelah kematian. Imbah itu mereka juga la yahzanun, artinya tidak merasa daripada sedih dengan apa saja yang mereka tinggalkan, daripada anak, daripada bini dan lain-lainnya. Pian kadinya manannya mati takajud, mati takajud. Ulun bahari begaduhan kambing, mati kambing sebuting dua aja rasa nang apa tanah di hati, apalagi sekalinya tinggalkan bini 4, bini 2, daripada motor tronton, daripada perusahaan ini perusahaan itu. Sayang benar artinya ditinggalkan seberataan itu, maka mereka nanti di akhirat atau di dalam kubur merasakan daripada kegundahan itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang wali tadi, yaitu adalah jersidin apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Inilah definisi Allah Subhanahu wa taala yang jami' mani'. Kalau kita di dalam ilmu mantik itu harus ada ta'rif yang jami' mani'. Al-akas wal muttarid dan yang lain-lainnya itu. Apa arti daripada alladzina amanu wa kanu yattaqun? Yaitu adalah pian
bisa aja menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala apabila beriman, dan alhamdulillah kita seberataan beriman. Semoga saja kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Dan yang kedua adalah ciri-ciri orang yang aulia itulah yattaqun. Yattaqun artinya senantiasa bertakwa. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan dengan fi'il mudhari', yaitu adalah senantiasa bertakwa. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para aulia itu selalu mendapatkan kabar kegembiraan, baik itu dengan mimpi-mimpi yang bagus, baik itu daripada kasyaf dan lain-lainnya, yang mana itu adalah kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya bubuhannya mendapatkan kabar-kabar kegembiraan dan kebahagiaan itu tuh di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau kita lah hidup 20 tahun, 30 tahun bilinya pina rasa kadada mimpi-mimpi nang pina bagus tah. Berarti perlu diteliti lagi amal kita. Enggeh. Terus lagi. Apa katanya dari situ? La tabdila li kalimatillah, dzalika huwal fauzul azim. Inilah sebenarnya inti daripada ayat itu. Dzalika huwal fauzul azim. Itu adalah kemenangan yang sangat-sangat luar biasa. Inilah inti daripada orang-orang yang beriman. Inilah inti daripada orang-orang yang bertakwa. Inilah inti daripada orang-orang aulia tadi itu. Bukanlah mereka yang mana tadi itu adalah khaufun alaihim walahum yahzanun, tetapi adalah mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Enggih, kira-kira Beb, rasa menang lawan rasa kalah belain kah? Sama kah Beb? Belain kalau Beb? Mana nyamannya Beb? Nyaman rasa menang. Itulah kalau kita hendak menjadi orang-orang yang hebat, maka hendaknya kita mengamalkan daripada ayat ini. Kemudian kata ulama, al-aulia itu tuh karena macam-macam. Aqallul aulia ini nih alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan tidak ada daripada penghabisan daripada makam aulia itu. Bahkan kata ulama tasawuf yang mana di situ ada ngarannya al-ghaus, ngarannya qutub, ngarannya daripada abdal, nuqaba, nujaba dan lain-lain. Itu mudah-mudahan tidaklah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali minimal menjadi wali yang yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka selalu bertakwa, yaitu adalah imtithalu awamirillah wa tarki nawahi atau wajtinabu nawahi. Yang mana adalah takwa itu definisinya adalah dia Pak mengerjakan semua perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tinggal. Coba kita berkisah sedikit tentang manaqib guru sekumpul. Enggih. Beloncat-loncat ya kala. Banyak kali ta'rif aulia nah. Syekh Ibnu Hajar lain pulang Al-Hafidh lah. Syekh Al-Hafidh Ibnu Hajar apa aja sih di dalam Fathul Bari? Huwal alim billah al-muwadhib ala ta'atihi al-mukhlis fi ibadatihi. Karena guru kita insyaallah yang menyerahkannya. Enggih. Ulun cukup itu aja dulu, menyerahkan daripada tafsir tadi. Yang pertama dulu. Apa tadi itu? Kata Allah SWT, lahumul busyra. Yaitu adalah kabar gembira. Jadi al-aulia itu karena ada terbagi daripada beberapa bagian. Ada aulia yang memang dia kasbi, ada yang laduni. Atau bisa dikatakan wali yang salik dan wali yang majdub. Kita kadang membahas itu satu persatu. Yang jelas ada ngarannya sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di dalam Quran itu apa? La tabdila li kalimatillah. Artinya memang mereka itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau di situ? Ketika kuitan sidin daripada hamil. Kuitan sidin hamil.
Melihat daripada apa? Cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan Mama Sidin. Artinya ini mirip-mirip aja lawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga diriwayatkan daripada Al-Imam Ahmad. Apa aja Sidin? Yang riwayat Tabrani aja, wara'at ummi fi manamiha annahu kharaja min baina rijliha sirajun adha'at lahu qusurus Syam. Yaitu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam parut, Kuitan Sidin melihat daripada badan Sidin cahaya yang mana cahaya itu menerangi daripada apa? Daripada kusur atau adalah istana-istana yang ada di Syam, karena Syam ketika itu adalah tempat daripada akhir kerajaan bubuhan Romawi atau bubuhan Herakla, atau bahasa ini mungkin Hercules bebas. Itu Hercules sampai ke Syam. Terus lagi. Jadilah pianlah biasanya ulama-ulama yang ada tuh rata-rata banyak mimpi-mimpi yang seperti ini. Tapi nak ada mimpi jangan sakit hati juga bang. Ulun ingat dulu Al Habib Ibrahim. Kisah ya gitu ya kalau enggak. Al Habib Ibrahim yang maisi di bulan Maulid tadi tentang daripada apa? Di Muhajirin bulan Maulid tadi. Jadi kata Al Habib Hamid ketika beliau masih ketika ulun belang dahulu, pancak belang ulun abah dahulu. Artinya adakah? Bib artinya entah bisyarah ketika Habib Ibrahim itu masih dalam parut. Ujar Sidin, Mama Sidin ketika hamil dengan daripada Habib Ibrahim itu melihat daripada matahari. Maka jadilah Al Habib Ibrahim. Ada kisah juga Habib Novel ading ulun. Jadi Habib Novel itu tuh ketika Sidin di dalam parut mimpi mama daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bilal adzan. Adzan. Tawilnya itu sarah bubuhan pian situ. Enggak. Ulun jadi tak kisah ini kada apa ada kajunai waktu kita dudukan ada Sidin kisahkan nang ini. Jadi ulun hendak mengkisahkan menyambung daripada kata-kata Sidin. Jadi ulun sendiri ketika lagi dalam parut ujar mama berkisah. Jadi jar Sidin melihat Sidin berjalan jauh benar di higa sungai. Yang mana berjalan tadi hingga sungai tadi jauh. Akhirnya setelah di ujung itu melihat daripada bulan dan matahari bergempir. Enggak. Jadi itulah yang dilihat oleh Kuitan ulun ketika masih kenanakan. Jadi kita itu kadang-kadang ibarat orang bawalah rumah itu, sketsa rumah itu sudah ada, tinggal apabila maolahnya saja lagi dan apabila menunggu waktunya itu. Dan itu banyak terjadi daripada kisah-kisah yang mungkin kita aja yang kada tahu atau yang tahunya. Jadi terus lagi daripada kisahnya itu cuman ada asal di hadis lah, yaitu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam parut, Mama Sidin melihat daripada cahaya yang mana itu tembus ke kusur Syam. Terus lagi yang kedua daripada menakib daripada guru sekumpul, yaitu adalah ketujuh daripada beruzlah. Apa arti beruzlah? Yaitu adalah mengasingkan diri. Dan apa daripada fawaidul uzlah itu ulun mencatat dari Ihya Ulumuddin ada beberapa faedah uzlah yang mengasingkan diri tadi. Yang pertama Sidin adalah al-faragh lil ibadah wal fikir wal istinas bimunajatillah. Yaitu adalah faedah daripada uzlah itu atau orang daripada ngarannya mengasingkan diri. Yaitu adalah dia bisa memfokuskan dirinya untuk beribadah dan memfokuskan dirinya untuk berfikir. Artinya menghitung kembali daripada hitungan amal ibadahnya.
Yang ketiga adalah al-istighnas bimunajatillah, dan merasa berbahagia dengan inya apa munajatillah, artinya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bepanderan non Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kan secara nyamannya. Enggih, imbah itu pulang faidah daripada uzlah itu yang ketiga lah al-istighal bistiksyafi asrarillah, yaitu adalah dia menyibukkan diri untuk, kalau bahasa wahin itu apa ngaranya istiksyaf itu. Peribahasanya beb kautan beb, atau peribahasanya menjelajah. Oh itu kan menjelajah ya Allah. Artinya menyibukkan diri untuk menjelajahi daripada asrarnya Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf membaca manakib ini kadang kala membaca betarus, karena ulun sistem ulun adalah ketika membaca sirah an-nabawiyah, yaitu adalah seperti Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, yang mana beliau mengarang daripada fikih sirah. Kalau kita cuma membaca sirah atau manakib secara betarus, sama elon kita membaca nang hari-hari maulid adalah bertambah kira-kira daripada keimanan kita, adalah bertambah kira-kira daripada ma'rifah kita. Jadi kita ini hendaknya ketika membaca daripada manakib-manakibnya aulia Allah, hendaknya kita ada wakafat ngarannya. Artinya kita berhenti sebentar berpikir apa kira-kira yang kita bisa ambil istifadah di sini, karena faidah daripada kisah-kisah itu kan banyak. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi. Terus lagi, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan yang ketiga faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun, yang mana ini tiga daripada faedah kisah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita menguatkan iman kita, biar kita mendapatkan tambah daripada cara berpikir daripada manakib-manakib mereka, sehingga kita bisa menjadi seperti mereka, dan biar kita menjadi orang-orang yang ulil albab, artinya orang-orang ahli akal. Nggih, setengah jam sudah ulun, cukup aja kira-kira sudah nek. Lagi cukup aja kira-kira sudah, belum lagi Habib kita. Nggih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nggih bakisah sedikit lagi 5 menit lagi. Jadi ulun ingat waktu ulun kenanakan dahulu sekitar tahun 2001 kan, waktu ulun di Al-Falah. Jadi ketika ulun di Al-Falah dahulu tuh sering hadir daripada majelis daripada guru sekumpul. Kira-kira nang ada di sini nih beratus-ratus nenek, siapa kira-kira nang pernah hadir di majelis sidin nang rutin? Kita cuman sekedar seakan-akan sekarang ini adalah tabi'in yang mendengar cerita sidin daripada rawi as-sahabah. Tetapi sangat jarang zaman sekarang ini, karena sudah daripada meninggal sidin 20 tahun yang hadir daripada majelis-majelis sidin. Jadi dahulu sidin itu ketika tahun sekitar 2001 sampai 2003, karena ulun 2003 ke atas pindah ke Ibnul Amin, yang mana sidin itu pengajian laki-lakinya adalah imbah asar. Jadi biasanya sidin sebelum asar itu apa? Yaitu adalah berjalan dari rumah sidin dahulu yang halus itu sampai ke musalla ar-raudhah. Jadi kita bahari lagi kenanakan, umur masih mungkin 11-12 tahun. Jadi apa? Jadi duduk kadangnya duduk mau berdiri menghadangi daripada sidin lalu bahari. Jadi sidin lalu biasanya pakai lawan jamaah sidin. Kadang-kadang sidin membawa Ihya Ulumuddin, kadang-kadang khuddam sidin yang membaca daripada Ihya Ulumuddin. Jadi ulun ini kalau guru sekumpul itu banyak sebenarnya hafal daripada cerita-cerita sidin. Enggih, karena abah itu tuh mulai tahun 90-an rutin sidin kalau kada ada gawian setengah bulan sekali hadir daripada pengajian sidin. Bahkan mama itu bahari setiap subuh Sabtu atau sekitar sebelum subuh tuh berangkat bahari pakai kijang, apa ngarannya tuh kijang kotak bah. Oh ma pakai kijang kotak tuh subuh bahari. Jadi bilanya makan besokan di mana dulu? Pian ada di Cempaka situ. Di Cempaka situ ada anak kayak jambatanan bahari. Jadi di jambatanan tuh ada bahari sesungaian. Jadi di situ makanan biasanya subuh itu tuh. Jadi bubuhan ulun bahari apa? Bekunyungan dulu di situ. Bekunyungan. Jadi akhirnya apa? Cerita tentang guru sekumpul itu melekat dahulu sampai terbawa ke mimpi.
sampai ke bawah temimpi, karena kenanakan itu bila nyepian dongeng akan lah makanya akan temimpi biasanya. Bila nyepian pakai sahantu lah maigau tak maigau apa maigau hantu. Bilanya pakai sah apa mudahnya rasa disasahi adangan rajin, karena apa didongengkan daripada dongeng demimpi. Waktu di Ibnu Amin itu yang ganal yang pertama dulu, ingat baru masih waktu dia udah ke Inas bari temimpi guru sekumpul masuk pintu nah itu nah. Jadi mbah masuk pintu sidin berbicara, "Yep ya sidin, ambilkan tongkatku." Jadi ujar ulun kan tah ngaran kenanakan nih bersalaman dulu kah, ambil tongkat dulu kah. Akhirnya berimba ya, ambil tongkat ngaran mimpi lah set nah itu aja, ambilkan tongkat dan bersalamanlah dengan guru sekumpul waktu itu. Jadi alhamdulillah mungkin takwilnya wallahu alam sebagaimana tongkat menolongi daripada guru sekumpul berjalan, begitulah mungkin ulun menolongi daripada guru sekumpul tentang berdakwah. Jadi yang kedua mimpi ulun masih waktu di Ibnu Amin itu temimpi ujar sidin, "Yep ya sidin, hendaklah ikam alim." Ujar ulun kan tuh nyata ya hendak, siapa nang kada hendak menjadi orang alim beb ya kada beb. Waktu itu masih peribahasa jurang tuh sembahyangin balang kambingan enggak. Cuman ngentah kita tuh melihat daripada mimpi-mimpi tadi itu rasa yakin aja menghati udah bismillah, artinya sekolah aja pokoknya sampai tuntung bila kah insyaallah jadi orang aja. Jadi ketika itu hendak kayak guru aja lun. Jadi ujar guru sekumpul waktu itu dalam mimpi jar sidin sumbahyang witir ipai sidin. Nyata kita bila lawan kananakan ini biasanya ayib enggih sumbahyang witir ipai aja sidin enggih. Jadi tidak lama setelah itu ulun ada pulang temimpi guru sekumpul waktu itu. Ujar sidin itu pulang ditawari sidin pulang hendaklah jadi orang alim sidin. Yep ya sidin, hendaklah ikam menjadi orang alim. Ujar ulun guru hendak ujar sidin jangan bermain atau jangan terlalu bermain dengan ban dan dengan bang. Mahirip-hiripnya nih kata-katanya nih ban lawan bang, artinya takwilnya bilanya hendak alim jangan tapi berjalan kayak hendak alim gawian mau warung aja iya kah, dan jangan bermain dengan bang. Apa artinya bang itu? Artinya jangan tapi memikirkan dunia, namun yang dipikirkan bisnis saja. Ya mau jadi orang alim bang, maka kebetulan waktu itu ulun ramiannya berjualan kayak poster bahari di Ibnu Amin tuh waktu masih dibolehkan di berjualan apa ngarannya nih minyak harum dulu 1000-an ingat benar, kupiah nukar di amuntai situ. Jadi kada lawas setelah itu termimpi daripada guru sekumpul, dan alhamdulillah berkat daripada mimpi-mimpi lawan sidin, berkat daripada hadir daripada majelis-majelis sidin, berkat daripada orang tua yang selalu mendorong ulun untuk sekolah, alhamdulillah kawajo menjadi orang, alhamdulillah kada sedikit ya banyak, kada banyak ya sedikit. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga terakhir, biasanya guru sekumpul itu apabila terakhir daripada pengajian sidin khatam dengan dua ini. Bilanya kada membaca qasidah daripada Ya Arhamar Rahimin, yang kedua adalah yaitu adalah talqinud dzikir la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat daripada hauliyah guru sekumpul, daripada berkat daripada Isra wal Mi'raj disebutkannya sirah dzatiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua daripada kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur sidin, mudah-mudahan para habaib dipanjangkan umur sidin di dalam kesehatan, di dalam penuh ibadah, menjadi orang-orang yang panutan bagi santri-santrinya, bagi umat-umatnya. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, dosa daripada mata kita, dosa daripada telinga kita, dosa daripada mulut kita, dosa daripada tangan kita, dosa daripada batis kita, dan terutama daripada dosa hati kita, yang mana hati kita ul qarib dhaqal wasi'ur rahib fanzur ilal mu'minin.
رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين يا أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والعفو على التطوير.